Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Mungkin teman-teman yang kemarin belum sempat ikut atau belum sempat mencatat, ya setidaknya ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. News bersifat sementara, ada kalanya dan news yang betul-betul besar, tetapi sekali lagi flashnya hanya bersifat sementara. Setelah itu kondisinya akan mengikuti kondisi teknikalnya, akan mengikuti tren sebelumnya. Maka dalam analisa teknikal ini perlu adanya pengaturan atau langkah ya untuk membaca potensi dan probabilitas, arahnya, atau kita lakukan setup dulu. Setupnya seperti apa ya, setup dari analisa kita. Yang pertama kita awali dari membaca tren dulu. Tren kemarin ada dua, ada tren kecil, ada tren utama ya. Kita menggunakan tren kecil karena kita menggunakan teknik trading atau jenis trading harian yang lebih dominan dari satu hari itu dulu, atau mendekati saat, kalau misalkan pagi-pagi berarti yang kemarin berdampaknya. Kalau sudah setengah hari lebih, maka hari itu dampaknya seperti apa, arahnya, kecenderungannya kemana ya. Nanti tren itu selalu ada dua, kalau dia tidak naik dia turun begini, sehingga ketika marketnya datar begini, ini hindari kita entry di area seperti ini. Yang kedua yang mesti kita ikuti, mesti kita pahami dan kita perhatikan adalah wilayah levelnya. Level ini area support resistennya, di mana dia bergerak naik, kemudian terhenti, kemudian berbalik turun. Ketika di bawah, kemudian terhenti, kemudian berbalik naik, maka itu jadi levelnya. Karena level itu nanti yang menahan laju. Kalau level di atas jadi resisten, akan menahan laju buyer. Kuat tidak dia melewati resistennya? Kalau kuat dia akan lanjut, kalau enggak dia bisa memantul. Selanjutnya yang ketiga, perhatikan juga ringnya. Nah, level ini selain support resisten, kita nanti amati area koreksinya atau retrace. Jadi setupnya, membacanya, pertama kita perhatikan tren. Jangan pernah melawan tren yang panjang. Ketika marketnya sudah mulai datar, kemudian ada satu tren, maka lebih baik ikut. Jangan melawan tren ketika dia sudah mulai kuat dari kondisi sebelumnya. Kemudian yang ketiga tadi ring ini adalah kemampuan pergerakan dalam satu periode ya. Biasanya kita gunakan untuk satu hari atau kita sebut dengan ring harian. Sehingga kalau saya buat yang lebih rapi, maka ini adalah setup analisa. Yang pertama adalah tren tadi ya. Yang kedua adalah level. Yang ketiga adalah ring atau selisih antara high dan low. Nah, ring ini tentu tiap period sangat berbeda-beda ya. Saya ibaratkan begini. Kita menggunakan Euro USD, ini satu hari itu rata-rata antara 600 hingga 1200 dalam kondisi normal ya. Tidak ada kejadian penting, tidak ada berita-berita besar yang berdampak seperti misalkan ada bencana, ada perang, kemudian ada geopolitik di luar negeri sana yang bergejolak, termasuk mungkin perang dagang dan sebagainya. Kemudian ada pound sterling ya, GBP USD ya, atau GU, saya singkat dengan GU.
Ini biasanya lebih tinggi ya, ringnya lebih besar dari euro, antara 800 hingga 2.500. Ya, kira-kira berkisar di antara ini. Kemudian emas ini lebih besar lagi ya, 1.200 dalam kondisi normal sampai 3.000. Ya, ini adalah dalam kondisi normal. Nanti ketika dia ada news bisa lebih dari 3.000 ya, 4.000 sampai 7.000. Dalam kondisi extraordinary, ada kejadian luar biasa kayak perang tadi, ada krisis ekonomi, ada bencana alam dan sebagainya, nanti bisa melonjak, bisa bergerak lebih dari 7.000 ya, 8.000 hingga 12.000. Tetapi ini adalah kondisi-kondisi tertentu, ada kondisional. Ini juga tertentu yang sering seperti ini. Sehingga dilihat pergerakannya ketika sudah mendekati area itu, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda penurunan atau pembalikan, maka kita lebih baik mengikuti arah pembalikannya ya. Tentu dengan syarat dan indikasi yang sudah jelas. Bukan melawan tren yang kuat, tetapi di situ sudah mulai ada tanda-tandanya. Bisa juga nanti ada loss momentum, bisa juga nanti ada banyaknya rejeksi. Kemudian ada candle konfirmasinya dan sebagainya. Kemudian yang keempat baru kita menentukan triggernya. Nah, membaca tren ini terkadang kita kebingungan ya, berapa candle sebelumnya atau berapa hari sebelumnya. Tidak perlu kita jauh-jauh, kita cukup lihat 1 sampai 7 candle terakhir. Tentu yang punya dampak nanti ya. Kalau cuma kecil-kecil tidak berdampak, kita cari yang lain. Ya, kita bisa kembangkan, bisa perpanjang dengan candle sebelumnya. Di candle-candle ini nanti akan kita bisa amati ya, apakah candle itu mempengaruhi candle sebelumnya. Walaupun hanya 2 candle, kalau sudah mempengaruhi candle sebelumnya, maka bisa menjadi petunjuk ya, bisa menjadi signal atau menjadi trigger kita. Oh, arahnya mau naik, oh arahnya mau turun, mau. Nanti kita lihat levelnya sebelah kiri. Kemudian ringnya bagaimana? Oh, masih aman. Baru kita lihat triggernya. Saya kasih contoh begini ya. Saya kasih contoh dulu. Ya, saya kasih contoh dengan cat yang lain biar tidak mengganggu. Ini saya hapus dulu. Nah, contoh begini. Kita tidak tahu arahnya ya, kita coba yang agak jauh aja. Nah, seperti ini misalkan ya. Kita masuknya di pertengahan candle atau di pertengahan hari, di bukaan hari atau di bukaan pagi, kemudian apakah setengah hari atau bahkan malam hari. Yang kita amati adalah candle-candle terakhir dulu ya, candle-candle terakhir dulu. Kita bisa gunakan 1 hingga 7 candle terakhir. Kalau kita lihat 1 hingga 7 candle terakhir, maka dia bergerak naik. Artinya fokus kita ke buy. Catat di dalam benak kita, fokus kita buy. Tentu tidak serta-merta kita ambil posisi buy di sana. Karena di atas sebelah kiri ada sumbunya, maka kita gunakan ini yang terdekat dulu sebagai area levelnya. Nah, kita ambil posisi buy ketika dia lewat di atasnya level, di atasnya sumbu yang terdekat. Tujuannya untuk menghindari market yang menyentuh levelnya kemudian balik. Baru kita gunakan di sini buy, atau kita bisa tunggu selesai, atau bahkan kita bisa pending order di sana, buy stop 1949 itu 41 contohnya begitu. Kemudian apakah nanti akan kuat lagi ya, belum tentu juga. Kita lihat sebelah kiri nanti kalau dia ada level lagi yang mendekati di sana. Kita juga bisa antisipasi dengan sell stop di bawahnya. Kalau dia tersentuh, kalau belum tersentuh ya kita berarti pasang jaring namanya. Di sini ada sumbu yang terdekat, kita bisa turunkan sedikit. Nah, kita bisa tempatkan untuk sell stopnya. Kita bisa tempatkan untuk sell stopnya di sini. Kita lihat sebelah kiri, nah di situ ada level, nanti targetnya kalau dia turun sampai di level di sini ya, kira-kira sekitar 300 masih ada. Oke, kita coba geser. Nah, kita geser pelan-pelan, marketnya bergerak ke bawah karena tersentuh yang bawah.
Yang di atas tidak tersentuh. Kenapa? Tadi sudah kita sampaikan, kenapa tidak menggunakan pas di sumbunya? Karena di sumbu ini beresiko dia akan disentuh kembali dan memantul. Maka saya gunakan di atasnya. Tadi ada tren, ada level. Dari tren dan level sebenarnya kita sudah bisa menentukan entry point ya, tentu dengan pending order tadi. Kalau kita menggunakan trigger, maka belum cukup kita. Yang ada adalah tadi di sini ada level, tunggu di atasnya, kita bisa entry setelah breakout. Tapi kalau kita pakai pending, begitu tersentuh kemudian turun dan dapat keuntungan kita. Lebih dari cukup, ada sekitar 238. Ini belum apa-apa, masih bergerak lagi. Sampai di bawah, 2 candle berikutnya ini kan sudah 340. 340 lebih dari cukup untuk target satu transaksi untuk day trading. Kita lihat lagi, nah misalkan seperti ini ya, kita anggap saja ini selesai. Yang pertama kita lihat trennya ya, tadi tren itu selalu ada dominan. Kalau ini zigzag begini sama, tidak ada tren, maka ini sangat tidak kita rekomendasikan untuk entry di wilayah seperti ini. Entry-nya sama, ini ada level, di bawah ada level. Kita entry-nya sesudah break di sana, entry sesudah di sini. Ya, kita bisa nunggu atau bahkan kita bisa gunakan pending order. Kita bisa gunakan pending order di sana. Yang di atas kita pasangi buy stop atau kita orderkan buy stop di sana. Buy stop ini enaknya ketika dia tidak tersentuh kita bisa hapus. Kita bisa hapus, bisa kita batalkan di sana. Buy stop di 1949.93. Sementara yang di bawah kita bisa gunakan sell stopnya di 1935.72. Kita amati antara high dan low-nya yang ada di sini. Apakah ini mendekati ringnya dari yang kemarin? Tidak, cukup jauh, sehingga nanti dipastikan akan bergerak melewati 2 level ini. Dipastikan akan bergerak melewati di sini. Saya kasih warna kuning. Kita geser. Apa yang kita dapatkan? Profit dari buy stop di sini. Ya, di sini kan buy stop. Kita tidak menunggu ini selesai, tapi di pending di sini. Sehingga begitu tersentuh naik, kita sudah dapat 680. Kalau lot setengah berarti kita dapat hampir 350 ya, hampir 340. Kalau kita menggunakan lot setengah ini 300, ini 600, anggap saja ini 700, berarti separuhnya 350. Yang di bawah bagaimana? Hapus. Ya, kita tidak usah masuk ya, kita jangan masuk di area jam-jam 00 ke atas, jam 00 waktu Indonesia Barat, di atasnya jam itu jangan kita ambil posisi, lebih baik kita close dulu. Kenapa jam 00 kita tidak? Yang pertama Eropa sudah keluar, yang kedua wilayah-wilayah jam 00 ke atas itu posisi kita bisa kena nanti swap atau biaya sewa, biaya inap ya, kita kena inapan, bukan hanya ngekos tapi kita kena inapan di sana. Oke. Contoh lagi ya, kita selesai sampai di sini.